underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia ini menilai pemerintah harus ikut campur tangan dan juga membatasi jumlah pengemudi ojol yang juga bekerja sebagai pegawai BUMN atau PNS agar tidak menimbulkan masalah sosial. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan konsep dari ojol, ojek online. Itu konsepnya kan memberi lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang membutuhkan income. Ya. Jadi di sini adalah berlaku kepada siapa saja. Di sini menganut filosofi siapa yang rajin bekerja, siapa yang bekerja lebih keras, maka dia akan mendapat penghasilan lebih banyak. Oke. Jadi sekarang kan karena namanya ojek online itu kan tidak ada jam kerjanya. Dan kebutuhan orang dengan ojek itu kan bisa setiap saat. Betul. Ada orang yang memerlukan keperluan bepergian pada saat jam 9 malam, 10 malam, atau pagi jam 3. Itu kemana kalau tidak cari dari ojek online? Ya. Nah, itu sangat terasa sekali manfaatnya bagi masyarakat. Sebaliknya, kalau misalnya perusahaan itu harus meng-hire tenaga tetap, di mana dia harus bekerja, ada yang shiftnya jam 3 pagi, ada shiftnya jam 12 malam, macam-macam. Itu ngaturnya juga susah. Betul. Dan peraturan perburuan sekarang ini kan juga artinya sudah canggih ya. Memang melindungi tenaga kerja yang namanya buruh itu kan susah ya. Artinya aturannya itu ketat sekali. Jadi perusahaan juga mikir, kalau misalnya kita hire orang untuk piket jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Nah, kalau tidak ada yang pesan untuk ojek itu gimana? Kan artinya jadi biaya. Biaya tinggi. Nah, oleh sebab itu memang konsep dari ojek online ini adalah siapa yang mau silahkan. Sedangkan perusahaan online-nya itu sendiri kan ceritanya sebagai orang tengah. Ya, orang tengah dengan sistem IT. Ya, jadi prinsipnya di sini adalah siapa yang kerja lebih keras, dia dapat penghasilan lebih baik. Jelas, dalam kerja keras ini juga harus dinilai bagaimana pelayanannya dia terhadap konsumen. Itulah sebabnya setiap ini selesai, selalu ada pertanyaan. Rating, ya, ayo ini dikasih rating ini. Tukang ojeknya tadi itu nilainya berapa? 1-5. Dengan demikian, otomatis bekerja di ojek online itu juga mendapatkan semacam prestasi tersendiri. Ya, dan orang mulai mengerti kalau ratingnya bagus, maka dia akan disenangi oleh konsumen. Kalau ratingnya jelek, dia tidak disenangi, maka dia tidak akan bisa jadi ojek online lagi. Nah, ini kan pendidikan yang baik. Ya, sambil bekerja, sambil dididik, masyarakat kita yang masih kebanyakannya itu kurang mengerti masalah ini jadi lebih ngerti. Lah, tapi di samping itu memang ya kan, kalau ini udah banyak terus ojek online itu gimana? Kan merasa terganggu. Ya? Nah, tapi bukanlah pemerintah yang harus menetapkan larangan. Ojek online hanya diberikan lisensi, hanya diperbolehkan untuk orang-orang yang nganggur. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena di depan manajemen ojek online tadi semua orang adalah sama. Siapa yang mau jadi supir ojek ini boleh. Mau tidak juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada paksaan. Ya, jadi memang kalau memang tadi ojek yang selama ini nggak punya pekerjaan lain juga punya ojek online saja, ya itu ya harus berani bekerja lebih efisien. Kalau lagi nggak ada penumpang, ya udah istirahat dengan baik, ya. Tapi kalau begitu ada, ya jangan milih-milih, ya harus sabar. Ya, sehari kalau bisa narik 10 ojek atau 12, 15 ojek, kan penghasilannya lebih banyak. Kalau memang malam hari banyak yang butuh ojek, ya yuk jangan hanya nonton sinetron, ya harus standby.
Ya, jadi nggak bisa kalau pemerintah ikut campur masalah ini. Pengojek online yang selama ini ada juga harus mengerti bahwa sekarang zamannya adalah UMKM. Ya, jadi tidak bisa minta fasilitas agar supaya tidak terjadi persaingan. Justru persaingan itu akan membawa kita lebih maju. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.